Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nandura anfusana ma qaddamat ligad li'anna hadhil hayatad dunya la'ibun wa lahwun lijadal mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada pemimpin Islam sedunia, revolusi Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa hampir tiap hari kita, hampir tiap detik kita, bahkan hampir tiap saat selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi tanda bahwa kita sebagai umatnya, sebagai generasi penerusnya, terus bersilaturahmi, bahkan terus selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi ini melalui lisan-lisan generasi kita sebagai umatnya. Bahkan di dalam keterangan itu apabila ada umatnya yang selalu tidak membaca sholawat maka disebut bakhil. Al-bahilu mangdukirtu ingdahu falam yusalli alayya. Ini adalah tanda kita cinta kepada Nabi. Apalagi pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah digaungkan, bahkan sudah ramai di masjid, di musola atau di pesantren-pesantren, termasuk di sekolah, sudah menyelenggarakan bagaimana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini sebagai insan akademik, kita saat ini sebagai generasi penerusnya, marilah kita tidak lupa untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri dalam Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Bagaimana kita bisa mencontohkan sifat-sifat Nabi pada hari ini dalam diri kita, figur kita, termasuk ketika mencontoh kepada Nabi itu salah satunya adalah kita harus mempunyai sifat sidik. Sidik dalam artian di sini adalah jujur dalam perkataan, jujur dalam hati, maupun jujur dalam perbuatan. Perbuatan kadang tidak sesuai dengan hati, hati pun kadang tidak sesuai dengan perbuatan. Inilah Nabi selalu mencontohkan ketika termasuk di dalam ruangan, termasuk ketika kita mengucapkan, bahkan termasuk kita berbuat tidak sesuai hati. Namun pada saat ini marilah kita, mumpung bulan Rabiul Awal dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, mari kita teladani tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ada pada diri kita sebagai generasi penerusnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi, kalau ada mempunyai sifat sidik, kalau ada mempunyai sifat-sifat Rasulullah SAW, sifat-sifat yang baik, marilah kita teladani Nabi Muhammad sebagai Nabi, figur contoh yang sangat sesuai dengan pribadi kita. Jangan jauh-jauh, kadang kita punya barang, kita punya pakaian, Nabi selalu mengawali dari awal, yaitu dengan tangan kanan.
kanan. Bahkan ketika kaki dilangkahkan dengan kaki kanan, selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kadang kita lupa dengan sifat-sifat Nabi, jangan yang besar-besar yang dilakukan oleh kita sendiri, bahkan untuk barang pun, untuk sholat, untuk ibadah, hanya berupa sendal, hanya berupa sepatu, hanya berupa pakaian untuk dipakai wudhu. Supaya apa? Karena batal wudunya dengan memakai sendal orang. Padahal Nabi sudah menegaskan, la ya'khudanna ahadukum mata'an akhihi la'iban wala jadan. Nabi sangat melarang, Nabi sangat mengintimidasi, bahkan Nabi sangat memberikan contoh, janganlah salah seorang di antara kamu mengambil harta temanmu atau kawanmu, baik secara main-main maupun secara sungguh-sungguh. Ini adalah salah satu tanda bahwa kita jika sebagai generasi penerus maka harus diikutin, maka harus ngikutin langkah-langkah sifat-sifat Nabi yang sangat bagus ini. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran itu seperti apa, As-Sunnah itu seperti apa. Jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, jelas dalam hadis dijelaskan. Ketika waktu sholat pun kita kadang-kadang cuek, kita kadang-kadang tidak mau peduli, padahal sudah dijelaskan awwalu ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama yang akan kita periksa nanti di yaumil qiyamah, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamah, yaitu berupa sholat. Ini sholat sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sholat sudah dijelaskan dalam hadis, tetapi kita sangat cuek, tetapi kita tidak mau peduli dengan sholat waktu, awal waktu yang dicontohkan oleh Nabi. Itu ada penegasan dalam Al-Quran, ada penegasan dalam hadis. Itu mungkin salah satu sifat-sifat Nabi yang harus dicontohkan oleh kita sebagai generasi penerusnya, sebagai umat, bahkan sebagai kita pendakwah risalah dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah sebagai generasi penerusnya, marilah kita sampaikan pesan-pesan Nabi kepada umat-umat kita, kepada rakyat-rakyat kita, kepada generasi-generasi kita, baik kepada anak ataupun yang ada di dalam lingkungan keluarga, istri ataupun suami, disampaikan bagaimana sifat-sifat Nabi yang harus dicontohkan. Ini adalah pesan moral, ini adalah pesan Nabi yang harus disampaikan pada saat ini, mumpung ini berada pada kelahiran Nabi Muhammad SAW nanti, yaitu jatuh pada tanggal 19 sekitar hari Rabu. Ini 12 Rabiul Awal, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa para masyarakat di kampung-kampung sering mengumandangkan Al-Barjanggi, sering mengumandangkan kalau yang lahiran atau yang selamatan umur 4 bulan selalu dibaca sholawat-sholawat, selalu dibacakan, pingin dibacakan Al-Barjanggi. Itu sifat-sifat Nabi pada dalam Al-Barjanggi, dalam teks Al-Barjanggi itu ada sebenarnya tertuang, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi mempunyai sifat tawadu. Inilah yang harus dicontohkan. Tawadu itu saya ibaratkan seperti orang yang sangat tidak sombong, orang yang selalu merendahkan, orang yang selalu tidak tinggi baik dalam pangkat ataupun dalam akademiknya ataupun dalam jabatannya. Nabi mempunyai sifat tawadu. Ini jelas korelasi Al-Quran, munasabah Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jelas dijawab dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Ini konsep takwa harus kita ikutin sifat Nabi. Apalagi tadi Nabi mempunyai sifat uswatun hasanah, tawadu, sehingga takwa sering ditafsirkan, sering diterjemahkan taknya, yaitu mempunyai sifat tawadu. Nah, itu salah satu Nabi
sifat Nabi yang harus kita contohkan. Ini terjadi nanti, termasuk kemarin ketika mengawali awal bulan Rabiul Awal, banyak di kampung-kampung membacakan sholawat, membacakan sifat-sifat Nabi, walaupun tidak paham di dalam surat Al-Barjanggi itu, tapi sifat-sifat Nabi supaya bagaimana melengket kepada anak kita, bagaimana supaya anak kita terbiasa membiasakan perilaku Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan manfaat. Apa yang terdata, apa yang disampaikan dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum bil khairi wal barakah wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.